Wanita itu hendak menyusui anaknya di dalam bus, namun dua preman tiba-tiba duduk di sampingnya dan terus menatapnya. Wanita itu ketakutan, tapi ia tak berdaya. Beruntung, seorang pria bernama Johnny melihat kejadian itu. Melihat pistol di pinggang Johnny, preman itu gemetar lalu pergi. Johnny pun duduk di samping si wanita. Saat pemeriksaan tiket, wanita itu cemas karena dia tidak punya uang. Johnny membantunya, bahkan membelikan makanan dan minuman. Karena menganggap Johnny orang jujur, wanita itu menceritakan masa lalunya. Ayahnya tewas dalam kecelakaan saat dia masih kecil, dan ibunya bundir karena depresi. Dia dan kakaknya menjadi yatim piatu dan diadopsi oleh bibinya yang kejam. Bibinya menjual kakaknya ke pedagang manusia, dan sejak itu dia tidak pernah lagi bertemu dengan kakaknya. Setelah dewasa, pamannya ternyata juga bejat dan mencoba berbuat tak pantas padanya. Saat dia mengadu, bibinya malah menuduhnya sengaja menggoda paman, lalu mengirimnya bekerja di tempat sepupunya. 4 tahun kemudian, kakaknya yang telah lama hilang menemukannya dan membawanya pulang. Hidup kakaknya sangat mapan dan dia memiliki istri yang cantik. Awalnya dia takut kakak iparnya akan jahat, namun ternyata kakak iparnya sangat menyayanginya seperti saudara kandung. Wanita itu pun tinggal bersama mereka. Namun karena pasangan itu belum memiliki anak, mereka terus berusaha tiap malam. Suara-suara dari kamar mereka terdengar jelas dan sangat menyiksa wanita itu. Suatu malam, rasa penasaran membuatnya mengintip, dan hidupnya berubah drastis sejak saat itu. Tak lama kemudian, kakak iparnya harus pergi ke luar negeri untuk bekerja, meninggalkan wanita itu berdua saja dengan sang kakak. Benih cinta tumbuh di antara mereka, hingga wanita itu hamil. Karena takut ketahuan, pria itu mengirimnya kembali ke kampung halaman untuk melahirkan secara diam-diam. Namun, kakaknya itu tidak pernah datang menjenguk. Merasa dikhianati, wanita itu memutuskan pergi mencarinya. Tanpa uang sepeser pun, dia menyelinap ke kapal feri. Saat kapal berangkat, wanita itu keluar dari gudang kargo ke kabin penumpang dengan perasaan lega. Tak lama kemudian, pemeriksaan tiket dilakukan. Dia tertangkap dan dibawa ke ruang petugas. Mereka menggeledah tasnya dan hanya menemukan ponsel serta tumpukan popok. Karena barang-barang itu tidak berharga, para awak kapal memaksa wanita itu membayar tiket dengan pelayanannya. Wanita itu terpaksa menerima syarat tidak manusiawi tersebut. Dengan hati hancur, ia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu dibawa ke kantin, dan mereka memberinya makan agar dia tetap bungkam. Wanita itu makan dengan lahap, namun matanya memancarkan kebencian. Malam itu, dia bertemu dengan seorang wanita tua yang mengeluh bahunya sakit, dan kebetulan si wanita bisa memijat. Saat dipijat, wanita tua itu mengeluarkan minyak dan berbagai cairan obat. Ternyata, beberapa di antaranya adalah racun mematikan. Ketika awak kapal mencarinya lagi, dia menitipkan bayinya pada wanita tua itu dan pergi ke ruang kapten. Dia berharap kapten adalah orang baik, namun kenyataannya sama saja. Setelah semuanya selesai, wanita itu kembali ke sisi si wanita tua sambil menangis. Karena merasa kasihan, wanita tua itu memberikan 1 botol racun kepadanya.